Oke, mari kita bedah sebuah gagasan yang cukup provokatif. Gimana kalau ternyata sekolah tempat kita belajar dan uang yang kita pakai sehari-hari itu dirancang pakai cetak biru yang sama? Itulah yang akan kita telusuri hari ini. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Tapi ini adalah inti dari argumen yang akan kita lihat. Yuk kita coba cari tahu gimana dua sistem yang kelihatannya beda jauh ini ternyata bisa saling terhubung. Jadi sumber-sumber yang kita ulas ini punya argumen yang sama. Mereka bilang sekolah dan sistem keuangan global itu bukan sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Justru sebaliknya, keduanya diduga sengaja direkayasa buat satu tujuan yang sama, pengendalian. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, sistem pendidikan. Salah satu sumber kita ini bahkan sampai menyebutnya pabrik pikiran. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya cukup mengejutkan. Sumber pertama ini mendasarkan argumennya pada kutipan yang konon diucapkan oleh Rockefeller. Idenya adalah para industrialis di masa lalu sengaja merombak sistem pendidikan, bukan untuk mencetak pemikir, tapi untuk mencetak pekerja. Nah, disinilah kita bisa lihat pergeseran yang dituduhkan itu. Coba deh bandingkan, pendidikan yang dulunya fokus ke filsafat dan imajinasi digeser ke arah kepatuhan dan prosedur. Kualitas yang bisa dibilang sempurna untuk seorang pekerja di pabrik, bukan seorang pemikir bebas. Menurut argumen ini, struktur sekolah kita itu bukan kebetulan loh. Bel yang berbunyi, kurikulum yang seragam, guru yang perannya mirip mandor, semua ini adalah elemen-elemen dari model pabrik. Dirancang untuk membiasakan kita dengan kehidupan kerja yang terstruktur dan patuh. Oke, sekarang kita beralih ke pilar kedua dari argumen ini. Disinilah semuanya jadi makin menarik, dan kita akan lihat gimana kaitannya rancangan sistem moneter modern. Tapi sebelum lanjut, kita perlu paham dulu soal uang fiat. Gampangnya gini, uang fiat itu nilainya nggak dijamin oleh emas atau komoditas fisik lainnya. Nilainya ya berdasarkan kepercayaan dan keputusan pemerintah. Artinya, bisa diciptakan tanpa batas. Ini kunci dari argumen mereka. Menurut sumber ini, ada 3 momen penting yang secara sengaja memutus hubungan antara uang dengan aset nyata. Mulai dari standar emas di tahun 44, lalu pemutusannya di tahun 71, sampai lahirnya sistem petrodolar. Ini adalah langkah-langkah yang katanya menuju sebuah sistem yang sepenuhnya bisa dikendalikan. Dan inilah hasilnya. Menurut argumen tersebut, angka yang Anda lihat ini, minus 98%, adalah perkiraan hilangnya daya beli dolar AS kalau diukur dengan emas sejak hubungan itu diputus. Sebuah penurunan nilai yang, ya, hampir total. Nah, sekarang kita sampai di jantung argumennya. Gimana ceritanya cetak biru untuk sekolah dan cetak biru untuk uang itu bisa nyambung? Mari kita coba satukan kedua kepingan puzzle ini. Coba kita lihat tabel ini. Di sisi pendidikan, arsiteknya disebut para industrialis. Sementara di sisi keuangan, sumbernya menunjuk pada apa yang mereka sebut sebagai aliansi Yudeo-Kristen, yang merujuk pada kekuatan perbankan barat. Keduanya, menurut argumen ini, punya pola yang sama, mengganti nilai yang nyata seperti pemikiran kritis dan emas dengan sistem buatan yang lebih gampang diatur. Jadi, intinya begini, proses penggantian emas dengan kertas itu cerminan dari penggantian pemikiran independen dengan instruksi yang seragam. Keduanya sama-sama menghilangkan nilai intrinsik atau nilai asli dan menggantinya dengan sesuatu yang abstrak dan bisa dikelola dari pusat. Inilah titik keterkaitan utamanya. Oke, cetak biru tadi kan usianya sudah puluhan tahun, bahkan seabad. Pertanyaannya sekarang, apakah masih relevan? Nah, menurut sumber-sumber ini, cetak biru itu bukan cuma masih relevan, tapi justru sedang di-upgrade untuk zaman sekarang. Argumennya adalah proses pengondisian ini terus berlanjut. Dari ruang kelas, berlanjut ke dunia kerja dengan budaya korporatnya, dan sekarang berevolusi ke tahap ketiga yang jauh lebih canggih, pengendalian digital. Menurut argumen ini, permainannya tetap sama, hanya alatnya yang lebih canggih. Kurikulum standar sekarang digantikan oleh algoritma media sosial. Uang fiat yang bisa dicetak sesuka hati, sekarang berubah jadi uang digital yang bisa diprogram. Dan ini yang jadi bahan renungan kita di akhir, saat uang kita jadi serba elektronik dan apa yang kita pelajari dipandu oleh algoritma, jangan-jangan kita hanya sedang menyaksikan versi upgrade dari sebuah sistem yang dirancang lebih dari seabad yang lalu?